Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan menerangkan tentang hakikat pendidikan matematika realistik, ya. Eh, Kalau yang kemarin adalah kita menerangkan tentang pendekatan ilmu, maka sekarang kita menerangkan bukan pendekatan sih, apa ya? Bagaimana sih konsep pembelajaran matematika realistik itu secara apa ya, secara singkatnya dulu, gitu, sebelum masuk ke dalam yang lebih kompleks lagi. Nanti tugas Anda lah yang akan menerangkan, bukan saya. Oke? Hakikat matematika realistik, gitu ya. Apa sih sebenarnya matematika realistik? Sudah saya terangkan bahwa ada sekelompok ahli yang namanya Pak Freudenthal gitu, yang seorang dosen dari Utrecht University yang mendirikan sebuah laboratorium khusus matematika di era tahun 60-an dan 70-an, sehingga dia me- menemukan sebuah metode namanya RMI, di mana pembelajaran matematika tidak akan pernah bisa membosankan apabila dilakukan dengan pendekatan percobaan, gitu ya, inquiry. Kelas matematika bukan tempat memindahkan matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa menemukan kembali ide, konsep matematika melalui eksplorasi, percobaan, masalah-masalah nyata. Kemarin sudah saya terangkan gitu di video saya sebelumnya bahwa kita ini hidup tidak lepas dari berpikir matematika, dari mulai bangun sampai tidur lagi itu tidak pernah lepas gitu. Masih ingatkah cerita tentang uang 50.000 yang harus dipakai dalam jangka waktu seminggu? Gitu. Terus di sini matematika itu dilihat dalam sebagai kegiatan manusia yang bermula dari pemecahan masalah. Ya tadi bagaimana caranya uang 50.000 harus bisa digunakan dalam jangka waktu 1 minggu. Dan berpikirnya bisa macam-macam, yaitu berpikir secara divergen. Terus, yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika di bawah bimbingan guru. Proses penemuan kembali dikembangkan melalui penjelajahan berbagai persoalan dunia nyata. Jadi, kehidupan sehari-hari lah. Jadi Anda harus keluar kota bahwa menerangkan matematika bukan di depan kelas dengan anak-anak kita sekarang belajar tentang perkalian ya, perhatikan di sini. Atau guru mengajarkan tentang geometri. Anak-anak kita akan belajar rumus luas. Dan guru sebagai pusat subjek pelaku yang menerangkan depan kelas. Bukan itu matematika realistik, tapi lebih menekankan pada praktek menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling kecil adalah soal cerita. Atau contoh yang sederhana adalah soal cerita yang dikerjakan oleh siswa. Oke, saya share lagi. Terus, dalam matematika realistik, dunia nyata diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar matematika. Jadi dunia nyata ini adalah modal dia berpikir matematika. Misalnya kehidupan sehari-hari, lingkungan sekitar, bahkan mata pelajaran lain pun dapat dianggap sebagai dunia nyata. Jadi harus nyata gitu, nggak bisa awang-awang gitu. Jadi
benar-benar bisa diterawang, diraba, dan dipergunakan. Itulah matematika realistik. Gitu. Terus Frudental mengatakan matematikasi horizontal berarti bergerak dari dunia nyata ke dalam sebuah dunia simbol. Jadi yang nyata. Jadi saya tadi katakan misalnya lebih kurang gitu ya. Itu tandanya kan seperti begini ya. Nah, ini kok seperti ini bagaimana? Jadi kita tidak boleh mengajarkan anak dari dunia simbol dulu. Ini nggak boleh. Tapi bagaimana membuktikan kurang dari itu melalui percobaan? Misal ya, buku masak seafood itu, misalnya di sini seafood 1. Kemudian masak yang lain gitu, ada 3. Ada 3 nih ya, 1, 2, 3. Gitu. Ini yang dinamakan bahwa buku seafood kurang dari buku masakan sehari-hari. Maka tandanya adalah kurang. Jelas ya? Jadi seperti itu. Gitu. Jadi dari dunia nyata ke dunia simbol. Terus sikap kegiatan matematika realistik di kelas adalah siswa memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan itu untuk dirinya sendiri, gitu. Kemudian siswa membentuk pengetahuan melalui proses perubahan, penambahan kreasi, modifikasi. Jadi lebih cenderung pada penekanan pada berpikir divergen ya, berbagai macam. Siswa membangun pengetahuan baru. Jadi di sininya di otaknya ini membangun pengetahuan baru untuk dirinya sendiri dari berbagai pengalaman yang dimilikinya. Kemudian siswa memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerjakan matematika tanpa memandang ras, budaya, dan jenis kelamin. Maka dalam pendekatan matematika realistik, guru dipandang sebagai fasilitator, moderator tidak boleh membocorkan jawaban, kemudian evaluator yang menciptakan situasi dan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan cara mereka sendiri. Jadi itu tadi, banyak cara atau banyak jalan menuju Roma, nggak cuma satu. Dan kita harus menghargai sebuah perbedaan yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Terus peran guru dalam pembelajaran matematika realistik, guru tidak boleh hanya berpaku pada materi dalam kurikulum dan buku teks, tetapi harus terus-menerus memutakhirkan materi dengan masalah baru yang menantang. Jadi nggak cuma berkutat di dalam kelas aja gitu, tapi ajak siswa itu misalnya ke empang, ke sawah, ada proses bagaimana mengukur jarak tanam padi bibit padi gitu, atau mengukur jalan menggunakan meteran ukur jalan gitu, itu bisa gitu. Jadi nggak cuma di kelas aja gitu ya. Karakteristik pendekatan matematika realistik adalah masalah kontekstual ya tadi ya. Siswa kembali pada ide dan konsep, prinsip atau model matematika pemecahan masalah. Kemudian siswa diarahkan untuk mendiskusikan. Jadi berdiskusi itu lamanya. Jadi matematika itu tidak terbatas waktu, bisa to be continue besok. Makanya bahan matematika realistik dalam 2013 tidak boleh banyak-banyak gitu. Karena proses berpikir siswa kita itu butuh waktu. Kemudian mereka merefleksikan kembali apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dihasilkan. Gitu. Siswa dibantu guru untuk mengaitkan beberapa isi pelajaran matematika yang memang ada hubungannya. Siswa diajak mengembangkan, memperluas atau meningkatkan hasil dari pekerjaan mereka untuk menemukan konsep baru yang dirasa rumit menjadi lebih sederhana dalam pengerjaannya. Matematika dianggap sebagai kegiatan, bukan produk. Gitu ya.
Iya, kegiatan berpikir gitu. Misalnya matematikalistik dalam memasak kue brownies gitu. Kita tuh diajak mikir dari awalnya tuh diajak mikir satu, mikir bahan, ukuran komposisi bahan, bagaimana supaya rotinya itu hasilnya enak. Yang kedua, berapa suhu yang dibutuhkan, mikir gitu. Kemudian setelah jadi brownies apa yang dilakukan? Berapa suhu ruangan yang dibutuhkan untuk mendiamkan brownies? Apa boleh ketika panas langsung diiris? Itu berpikir gitu. Jadi kegiatan yang paling cocok adalah learning by doing. Jadi mereka belajar dengan mengerjakan sesuatu. Gitu. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalaupun tidak paham, silahkan diulang lagi. Kalau tidak paham, boleh bertanya kepada saya. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Bila kurang mengerti, bisa tanya di grup WA, atau kita akan terangkan minggu depan di via Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.